إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ولجميع أهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم وصلنا جميعا على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya. Sudah siap ngertikan? Sudah bawa pen semua? Tidak boleh bawa pinjam-pinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ala siyami. Al-kalamu pembahasan ala siyami atas puasa. Artinya pembahasan tentang puasa. Al-fawaidu faidah. As-sawmu was-siyamu masdarani li soma. As-sawmu adapun lafadz as-sawmu, was-siyamu dan lafadz as-siyamu masdarani ialah masdar keduanya li soma bagi lafadz soma. Jadi tasrifnya boleh soma yasumu sauman atau soma yasumu siyaman. Karena lafadz saumun dengan siyamun itu sama-sama masdar dari lafadz soma. Wahwa lugatan al-imsaku. Wahwa adapun saum atau siyam. Wahwa adapun saum atau siyam, lugatan menurut bahasa al-imsaku ialah menahan. Wahwa adapun saum atau siyam, lugatan menurut bahasa al-imsaku ialah menahan. Artinya puasa itu, saum atau siyam, artinya itu adalah menahan. Jadi artinya sendiri saum itu adalah menahan. Maka segala hal yang berkaitan dengan menahan maka sudah dikatakan dengan puasa. Kalian menahan makan maka juga sudah dikatakan puasa. Menahan minum sudah dikatakan puasa. Bahkan menahan kentut pun juga dikatakan puasa. Tapi puasa secara bahasa. Lalu apa puasa menurut syariat Islam? Sebagaimana difirmankan oleh Allah, kutiba alaikumus siyamu. Apa yang disebut dengan as-siyamu di dalam ayat Al-Quran itu? Wa syar'an imsakun an mufattirin bi niyatin mahsusatin jami'a nahrin qabilin lis-shaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa syar'an dan secara syara, wa syar'an dan secara syara, imsakun ialah menahan an mufattirin dari hal-hal yang membatalkan puasa. An mufattirin dari hal-hal yang membatalkan puasa, biniyatin dengan niat mahsusatin yang tertentu. Biniyatin dengan niat mahsusatin yang tertentu. Jami'a naharin sepanjang hari, qabilin yang menerima disaumi kepada puasa. Menahan min muslimin dari orang muslim, akilin yang berakal, tahirin yang suci, min haidin dari haid, wa nifasin dan nifas. Maksudnya puasa yang disyariatkan secara syarak sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyamu, itu apa yang disebut dengan siyam pada ayat itu,
yang diwajibkan oleh Allah itu apa? Katanya di sini imsakun an mufattirin, adalah menahan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan kepada puasa? Nanti di belakang ada penjelasannya. Seperti makan atau sesuatu yang sampai ke dalam rongga. Ya, maka ini diantara hal-hal yang membatalkan kepada puasa. Tapi tidak hanya sekedar menahan tersaja, tidak hanya sekedar menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tapi harus biniyatin mahsusatin. Tapi ada niat-niat yang tertentu, ada niat-niat yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan niat, hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak biniyatin mahsusatin, maka tidak disebut dengan puasa. Oleh karena itu orang diet, misal tidak makan, tidak minum, tidak ngapa-ngapain, misal tidur sepanjang hari, maka ini tidak dikatakan orang berpuasa kalau dia tidak biniyatin mahsusatin, kalau dia tidak berniat puasa. Jadi ada perbedaan antara orang yang hanya sekedar menahan dengan orang yang menahan sambil niat berpuasa. Nah, karena di antara tujuan dari niat itu adalah at-tamyiz bainal ibadah wal adah. Bahwa di antara perbedaan antara di antara fungsi dari niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah dengan perbuatan adah. Apa perbuatan adah? Adalah perbuatan yang biasa kita lakukan. Itu namanya perbuatan adah. Nah, jadi kalau dengan adanya niat itu, maka kita bisa berbeda bahwa kita melaksanakan ibadah dengan kita tidak melaksanakan ibadah. Contoh, kalian tiap hari mandi enggak? Huan, lagi baceng dah. Saya kan masih bau. Intan, tak mandi. Kalian tiap hari mandi, tiap pagi itu juga mandi. Mandinya sama enggak? Sama kan? Artinya mandi itu tidak kemudian kalau pagi kalian itu wajahnya saja yang dimandikan. Nah, kalau siang misal bagian dadanya, kalau sore bagian kakinya. Enggak kan? Semuanya dari tubuh dari atas sampai ke bawah harus dibasahin. Ketika kalian sudah selesai haid, mandi enggak? Mandi. Sama enggak mandinya? Enggak sama. Apa kemudian kalau mandi haid itu kalian kemudian wajahnya saja? Enggak, semuanya disiram. Terus apa perbedaan antara mandi haid dengan mandi yang biasa kalian lakukan tiap hari? Secara fi'li, secara perbuatan sama bentuknya. Sama-sama menyiram air ke seluruh tubuh. Tapi untuk membedakan mana yang ibadah antara yang biasa kita lakukan itu dengan karena mandi selesai haid, yang membedakan adalah pada niat. Sehingga ketika kalian mandi karena untuk menghilangkan hadas, kemudian mandi karena mau datang ke masjid, maka ini bernilai ibadah. Nah, maka menjadi bernilai ibadah. Maka itu diantara fungsi fungsi dari niat, yaitu at-tamyiz bainal ibadah wal adah. Nah, oleh karena itu orang diet pun juga tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apapun yang bisa membatalkan kepada puasa. Tapi kalau ternyata dia bukan dalam rangka untuk berpuasa, sekalipun dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka ini tidak disebut dengan berpuasa. Kenapa? Karena tidak biniyatin mahsusatin. Nah, katanya tadi. Kapan itu menahannya? Jami'a naharin, sepanjang hari. Yang disebut dengan sepanjang hari itu kapan? Apa dari jam 6 sampai asar? Apa dari duhur sampai maghrib? Atau kapan? Nah, yang dimaksud di sini adalah dari subuh sampai maghrib. Jadi bisa dikatakan jami'a naharin itu kalau dari subuh sampai maghrib. Nah, jadi orang bisa dikatakan berpuasa kalau dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Nah, oleh karena itu maka ketika masih kecil kita biasanya diajarin oleh orang tua kita, puasa genduhut ping, cong.
Ada enggak dulu kalian diajarin kayak gitu? Ya, biasanya kalau masih SD, masih kecil kita diajarin. Pada dasarnya itu tidak dikatakan sebagai puasa. Kenapa? Karena tidak jami'an nahari. Tapi hal ini menjadi juga penting untuk dilakukan. Apa? Agar menjadi terbiasa bagi anak untuk melakukan puasa. Nah, tekak kun perak setengah are. Siapa biasanya kayak gitu? Saya katanya langsung. Qabilin lisaumi. Hari qabilin lisaumi yang bisa menerima kepada puasa. Karena ada hari yang tidak menerima kepada puasa. Artinya seandainya kalian berpuasa di hari itu, maka hukumnya tidak sah. Ya, maka hukumnya tidak sah. Itu namanya hari yang tidak qabilin lisaumi. Kapan hari yang tidak sah kalau berpuasa? Yaitu diantaranya di hari Id, di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Berpuasa kalian di hari itu, maka ini hukumnya tidak sah. Ya, sehingga sekalipun malam-malamnya kalian berniat, siang harinya pun juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi melakukannya itu di hari Id, di hari raya, maka ini juga tidak disebut dengan puasa. Kenapa? Karena menahannya bukan di hari yang qabilin lisaumi. Yang menahan itu min muslimin, dari orang muslim, akilin yang berakal, tohirin yang suci. Sehingga kalau yang melakukannya ini orang kafir atau orang gila atau dia dalam keadaan haid atau nifas, maka ini tidak dikatakan sebagai puasa. Misal ada orang kafir, ada orang Nasrani, ya, orang Buddha atau orang Hindu, dia niatnya malam berniat. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Malam-malamnya berniat. Pagi harinya pun juga dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka katanya di sini tetap tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Kenapa? Karena di antara syarat ibadah itu syarat niat, ya. Syaratnya niat itu bagi orang yang melakukan ibadah, syaratnya harus beragama Islam. Ya, karena kalau tidak beragama Islam, maka dia tidak sah. Ya. RT. Ya, sehingga ketika kalian di bulan Ramadan maksa puasa, nah itu sama tidak kok mereka sama dok, tidak puasa habis saja. Nah maka ini hukumnya tetap tidak sah. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang yang tidak tohirin min haidin wa nifasin. Next. Wala syakka anna shauma min afdalil ibadati. Fa fi sahihaini man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Wa fil hadithi kullu amal ibni adama lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wala syakka dan tidak diragukan, wala syakka dan tidak diragukan, anna shauma sesungguhnya puasa, anna shauma sesungguhnya puasa, min afdalil ibadati ialah dari paling utamanya ibadah. Min afdalil ibadati ialah paling utamanya ibadah. Fafis sahihaini dan ialah di dalam kitab sahihain. Kalau yang disebut hadis itu kitab sahihain, maka yang dimaksud di sini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi seperti kayak gini, fafis sahihaini, dan ialah dari dalam dua kitab sahih. Apa yang disebut dengan dua kitab sahih ini? Nah, ini kitab hadis yang namanya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dikarang oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim dikarang oleh Imam Muslim. Ini biasa diungkapkan dengan Sahihaini. Apa katanya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Man shoma yauman, adapun redaksi man shoma yauman. Man adapun barang siapa, shoma yang berpuasa siapa man, yauman satu hari, fi sabilillahi karena di jalan Allah, fi sabilillahi karena di jalan Allah, ba'ada maka akan menjauhkan
ba'ada, maka akan menjauhkan Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, wajhahu, kepada wajahnya man, maksudnya wajahnya ini dirinya man, menjauhkan anin nari, dari neraka, sab'ina khorifan, sepanjang 70 musim. Sab'ina khorifan, sepanjang 70 musim. Wa fil hadisi, dan ialah di dalam hadis, kullu amal ibni adama, adapun redaksi kullu amal ibni adama. Kullu amal ibni adama, adapun semua amal perbuatan anak Adam. Kullu amal ibni adama, adapun semua amalnya anak Adam, lahu ialah bagi ibni adama. Lahu ialah bagi ibni adama, anak Adam. Illa sauma, kecuali puasa. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya saum. Fa innahu, karena sesungguhnya saum. Li ialah bagiku. Wa ana, dan adapun aku. Ajzi ialah akan membalas siapa aku. Bihi, dengan saum. Wa ana, dan adapun aku. Ajzi ialah akan membalas siapa aku. Bihi, dengan saum. Sudah? Maksudnya tidak diragukan lagi. Artinya ulama sepakat bahwa ibadah yang paling utama dari sekian ibadah yang ada ini adalah ibadah puasa. Kenapa kok puasa ini dikatakan ibadah yang paling utama? Setidaknya ada 2 hadis yang melatar belakangi bahwa puasa ini merupakan ibadah yang paling utama. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Katanya tadi, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Bahwa orang yang berpuasa 1 hari saja, katanya Allah, ya, katanya Rasulullah, ya, bahwa barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, maka nanti dirinya akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Selama kapan? Sab'ina kharifan, selama 7 musim. Jadi selama 7 musim, gara-gara hanya berpuasa 1 hari ini, dia tidak akan pernah menyentuh kepada api neraka. Di hadis lain juga dikatakan, kullu amal ibni adama lahu illa shaumah. Katanya tadi, setiap amal perbuatan manusia itu nanti akan kembali kepada orang dia sendiri. Katanya hadis ini, kecuali ada satu ibadah yang mana dia tidak kembali kepada orang itu sendiri, tapi dia untukku, katanya Allah. Apa itu? Yaitu as-shaum, yaitu adalah puasa. Apa maksud dari hadis ini? Bahwa seluruh amal ibadah manusia itu nanti akan kembali kepada dirinya, kecuali puasa. Apa maksudnya? Adalah seandainya kalian menzolimi orang lain. Nah, saya contohkan di sini Bilqis menzolimi ummah. Maka dalam kondisi ini Bilqis ini punya dosa kepada ummah. Seandainya Bilqis ini memiliki ibadah sebanyak 75%, ya, 75% amal ibadahnya, tapi zolimnya kepada ummah ini ada 80%, maka yang 75% itu tadi diberikan kepada ummah semua. Jadi akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena tidak cocok antara amal ibadahnya dengan dosanya yang diperbuat kepada ummah. Illa shaumah, kecuali puasa. Jadi yang tadi amal ibadah dari sholat, zakat, sedekah, dan kebajikan-kebajikan yang lain, misalnya yang dilakukan oleh Bilqis, maka ini dibuat tebusan untuk menebus dosa-dosa kepada ummah. Jadi seluruhnya dibuat tebusan kepada dosa-dosa yang diperbuat kepada ummah, kecuali puasa, katanya tadi.
puasa ini tidak dijadikan sebagai tebusan dosa kepada umat. Tapi puasa inilah yang nanti akan menarik manusia itu kepada al-jannah, kepada surga. Kenapa? Karena puasa ini tidak akan dijadikan sebagai tebusan kepada dosanya umat. Nah, tapi itu katanya Allah, illa shauma fa innahu li, karena puasa itu untuk saya. Jadi ini tidak ada keterkaitan dengan kesalahan Bilqis kepada umat. Nah, inilah yang akan saya nanti buat Bilqis itu masuk surga gara-gara berpuasa. Sehingga berangkat dari hadis-hadis ini, maka ulama itu mengatakan afdalul ibadah as-shaum, bahwa paling utamanya ibadah itu adalah puasa. Sampai di sini ngerti? Ngerti ban mandama yang ring katon dulu. Nah, ya. Terus qala ahlu tarihi awwalu man shoma ramadhana Nuhun alaihi salam lamma kharaja minas safinati. Qala berkata ahlu tarihi, siapa ahlu tarikh? Ahli sejarah. Qala berkata ahlu tarihi, siapa ahli sejarah? Apa katanya ahlu tarikh? Awwalu man shoma ramadhana, perkataan awwalu man shoma ramadhana. Awwalu man adapun pertama kalinya orang, awwalu man adapun pertama kalinya orang, shoma yang berpuasa siapa man, ramadhana di bulan Ramadan atau kepada puasa Ramadan. Nuhun ialah Nabi Nuh. Nuhun ialah Nabi Nuh alaihi salam. Lamma kharaja, manakala keluar siapa Nabi Nuh. Lamma kharaja, manakala keluar siapa Nabi Nuh. Minas safinati, dari perahu. Minas safinati, dari perahu. Katanya ahli sejarah itu mengatakan bahwa orang yang pertama kali berpuasa bulan Ramadan ini adalah Nabi Nuh. Kapan dia berpuasa? Yaitu ketika dia sudah keluar dari perahunya. Ingat, pada sejarah Nabi Nuh itu ada banjir besar ya, yang kita ceritakan. Bahkan sekarang sudah ada kartunnya, tinggal kalian buka di YouTube. Nah, kemudian banjir besar sampai dunia ini diselimuti oleh banjir, oleh air. Sehingga Nabi Nuh itu berlayar dengan beberapa umatnya. Ketika sudah selesai, musibah ini sudah selesai, kemudian Nabi Nuh itu keluar dari perahunya. Kemudian ia berpuasa bulan Ramadan. Sehingga berdasarkan sejarah ini berarti orang yang pertama kali melakukan puasa Ramadan itu bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi adalah Nabi Nuh. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga min qablikum, atas umat sebelum kalian. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad memang ada yang sudah melakukan puasa. Wa nukila anil Hasani annahu qala kana shaumu ramadhana wajiban 'alal yahudi walakinnahum tarakuhu wa shamu badalahu yauman minas sanati wa huwa yaumu asyura. Wa za'amu annahu yaumun awraqallahu ta'ala fihi fir'auna. Wanukila, dan dinukil atau dikutip, wanukila dan dikutip anil Hasani, dari Imam Al Hasan, dikutip annahu, apa sesungguhnya sya'an atau sesungguhnya Hasan, qala ialah berkata siapa Hasan, karena ada saumu Ramadhana, apa puasa di bulan Ramadan, karena ada saumu Ramadhana, apa puasa di bulan Ramadan, wajiban ialah wajib, alal Yahudi, atas umat Yahudi, alal Yahudi, atas umat Yahudi. Walakinnahum, dan akan tetapi mereka Yahudi
Walakinnahum, dan akan tetapi mereka Yahudi, taroku ialah meninggalkan siapa mereka Yahudi hu kepada saum. Wasomu, dan berpuasa siapa mereka Yahudi. Wasomu, dan berpuasa siapa mereka Yahudi. Somu ini fi'il apa? Fi'il madhi. Ada berapa mabninya fi'il madhi? Apa saja? Ini mabni apa? Kenapa kok mabni dhamma? Karena bertemu dengan wawu jama'. Ya, ini kalian harus bisa mempraktekkan. Wasomu, dan berpuasa siapa mereka Yahudi, badalahu kepada gantinya saumu Ramadan. Badalahu kepada gantinya saumu Ramadan. Yauman, kepada satu hari, minas sanati, dari satu tahun. Yauman, kepada satu hari, minas sanati, dari satu tahun. Wahua, adapun yauman minas sanati, yaumu asyura, ialah di hari Asyura. Yaumu asyura ialah di hari Asyura. Hari Asyura itu hari keberapa? Hari ke-10 bulan Muharram. Waza'amu, dan menduga siapa mereka Yahudi. Waza'amu, dan menduga siapa mereka Yahudi, annahu, kepada sesungguhnya yaumu Asyura. Annahu, kepada sesungguhnya yaumu Asyura, yaumun ialah hari, yaumun ialah hari, awraqo yang menenggelamkan, awraqo yang menenggelamkan Allahu Ta'ala siapa Allah Ta'ala, fihi pada yaumu Asyura, fihi pada yaumu Asyura, menenggelamkan Fir'auna kepada Fir'aun, Fir'auna kepada Fir'aun. Sudah? Katanya Imam Hasan bahwa umat yang pertama kali diberi beban kewajiban berpuasa, karena di dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikumus syamu, kalian itu diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina, sebagaimana diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang, alal ladzina min qablikum, dari kamu sebelum kamu sekalian. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad ada yang juga pernah diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan puasa. Katanya Imam Hasan, ini diantaranya adalah umat Yahudi. Umat Yahudi inilah yang diwajibkan melakukan puasa Ramadan pada dasarnya. Hanya saja umat Yahudi ini agak nakal. Disuruh berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mau. Dia ganti puasa Ramadannya dengan puasa satu hari, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Kenapa kok dia berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Karena menurut pemahamannya orang Yahudi, bahwa pada tanggal 10 Muharram inilah Raja Fir'aun itu ditenggelamkan di lautan, di Laut Merah. Ya. Dalam ceritanya Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun, kemudian oleh Nabi Musa idrib bi asokal bahar, katanya dalam Al-Quran, pukullah dengan tongkatmu kepada lautan itu. Akhirnya lautan itu membelah jadi dua. Akhirnya lewat lewat lautan itu. Karena pada waktu itu ketika dikejar, jalan ini sudah buntu. Jadi Nabi Musa dengan umatnya ini sudah pasrah. Duh, ini sudah ketangkep pasti. Mau lari kemana lagi kita? Nah, ternyata oleh Allah disuruh pukul lautan itu agar menjadi jalan. Akhirnya menjadi jalan, pecah jadi dua. Akhirnya lewat di situ. Nah, ketika bisa melewati lautan itu, kemudian Raja Fir'aun ngejar. Ketika sampai di lautan, dipukul lagi lautannya. Akhirnya pecah lagi, bercampur lagi. Nah, ketika bersambung lagi, nyatu lagi, lautannya ya tenggelam. Nah, kejadian ini katanya Imam Hasan, dalam riwayatnya Imam Hasan, ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini artinya dalam orang Yahudi, keyakinan orang Yahudi, ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sehingga umatnya Nabi Musa itu
berpuasa bulan Ramadan itu, puasa Ramadan itu diganti dengan puasa 10 Muharram ini. Gitu. Terus wa kana wajiban aidan 'alan nasara lakinnahum ba'da ma shamuhu zamanan tawilan sadafu fihi al-harra syadida wa kana yashqu 'alaihim fi asfarihim wa ma'ayishihim fajtama'a ra'yu ulama'ihim wa ru'usaihim ay yaj'aluhu fi faslir rabi'i li'adami taghayyurihi. Wa kana dan ada apa saumu Ramadan. Wa kana dan ada apa saumu Ramadan wajiban ilah wajib aidan hali juga wajib alan nasara atas umat Nasrani. Alan nasara atas umat Nasrani. Lakinnahum akan tetapi mereka Nasara. Lakinnahum akan tetapi mereka Nasara ba'dama setelah sesuatu di sini ini bayannya adalah hari-hari. Ba'dama setelah sesuatu somu yang berpuasa siapa mereka Nasara hu kepada emak zamanan pada waktu tawilan yang lama. Zamanan pada waktu tawilan yang lama. Sodafu bertepatan siapa mereka Nasara. Sodafu bertepatan siapa mereka Nasara. Fihi pada zamanan tawilan. Bertepatan al-harra kepada panas asyadida yang sangat. Al-harra kepada panas asyadida yang sangat. Wakana dan ada apa al-harra syadid yashukku ialah mempersulit apa harra syadid alaihim atas mereka Nasara. Alaihim atas mereka Nasara mempersulit fi asfarihim dalam perjalanan-perjalanan mereka. Fi asfarihim dalam perjalanan-perjalanan mereka. Wa ma'ayishihim dan tempat tinggal mereka. Wa ma'ayishihim dan tempat tinggal mereka. Fajtama'an lalu sepakat. Ra'yu ulama'ihim apa pendapat ulama-ulama mereka Nasara. Fajtama'an lalu sepakat ra'yu ulama'ihim apa pendapat ulama-ulama mereka Nasara. Wa ru'usaihim dan pembesar-pembesar Nasara. Sudah? Sepakat ayyaj'alu apa menjadikan siapa Nasara. Ayyaj'alu kepada menjadikan siapa Nasara hu kepada puasa. Hu kepada puasa fi faslir rabi'i di musim semi. Fi faslir rabi'i di musim semi. Musim semi yang dimaksud di sini adalah Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Kenapa? Li'adami taghayyurihi karena tidak berubahnya faslir rabi. Li'adami taghayyurihi karena tidak berubahnya faslir rabi. Wazadu fihi asyarata ayyamin kaffaratan lima sona'u fasoro arba'ina. Wazadu dan menambah siapa mereka Nasara. Wazadu dan menambah siapa mereka Nasara. Fihi pada puasa. Menambah asyarata bukan fihi pada puasa. Fihi pada faslir rabi. Wazadu dan menambah siapa mereka Nasara. Fihi pada faslir rabi. Menambah asyarata ayyamin kepada 10 hari. Kafarotan karena menjadi kafarot. Kafarotan karena menjadi kafarot. 5 terhadap sesuatu.
Sona'u yang melakukan siapa mereka Nasoro, atau yang memperbuat siapa mereka Nasoro, fasoro maka jadi apa puasa arba'ina ialah 40 hari. Arba'ina ialah 40 hari. Sudah? Summa inna malikan marodo faja'ala lillahi ta'ala in huwa bari'un atau bari'a, in huwa bari'a ayyasuma usbu'an fabari'a fazadahu usbu'an. Summa kemudian, inna malikan ialah sesungguhnya raja. Summa kemudian inna malikan sesungguhnya raja, marodo ialah sakit siapa Malik. Faja'ala lalu menjadikan siapa Malik lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala, in huwa jika huwa adapun Malik, in jika huwa adapun Malik, bari'a ialah sembuh siapa Malik, ayyasuma in jika huwa adapun Malik, bari'a ialah sembuh siapa Malik, ayyasuma ialah akan berpuasa siapa Malik, ayyasuma ialah akan berpuasa siapa Malik, usbu'an selama 7 hari. Usbu'an selama 7 hari. Atau ini boleh dijadikan maf'ul, usbu'an kepada 7 hari. Fabari'a lalu sembuh siapa Malik. Fabari'a lalu sembuh siapa Malik. Fazada lalu menambah siapa Malik. Hu kepada puasa usbu'an selama 7 hari. Usbu'an selama 7 hari. Summa ja'a ba'dahu Malikun faqala ma hadhihi thalathatu. Fa'atamma khamsina ay annahu zadat thalathata bijtihadin minhu. Summa kemudian ja'a datang ba'dahu setelah Malik. Summa kemudian ja'a datang ba'dahu setelah Malik. Datang Malikun siapa raja lain. Malikun siapa raja lain. Faqala lalu berkata siapa Malik, Malik raja lain ini, ma hadhihi thalathatu. Adapun apakah hadhihi thalathatu ialah yang 3 ini. Fa'atamma maka menyempurnakan siapa Malik. Fa'atamma maka menyempurnakan siapa Malik khamsina kepada 50 hari. Khamsina kepada 50 hari. Ai artinya annahu sesungguhnya Malik zada ialah menambah siapa Malik as-salasata kepada 3 hari. As-salasata kepada 3 hari bijtihadin berdasarkan ijtihad minhu dari Malik. Bijtihadin berdasarkan ijtihad minhu dari Malik. Ngerti saya baca ya Wi. Maksudnya begini, katanya riwayatnya Hasan itu tadi dikatakan bahwa puasa Ramadan itu sebenarnya sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad itu? Yaitu ada umat Yahudi dan Nasrani. Nah, awalnya diwajibkan kepada umat Yahudi, tapi dengan umat Yahudi ditinggalkan, lalu dia diganti dengan puasa Asyura 1 tahun hanya 1 hari. Kemudian diwajibkan juga kepada umat Nasrani, umatnya Nabi Isa. Tapi oleh umatnya Nabi Isa ini suatu ketika, ketika dia berpuasa Ramadan bertepatan dengan musim panas sekali pada waktu itu, sehingga mereka itu tidak mampu berpuasa
di bulan Ramadan itu karena bertepatan dengan musim panas yang sangat panas sekali. Akhirnya dengan mereka orang-orang Nasrani ini, ulamanya dan juga pembesar-pembesar umat Nasrani ini berembuk, bermusyawarah mencari kesepakatan bagaimana kalau puasa Ramadan ini tidak dilakukan di bulan Ramadan, tapi dilakukan di Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, bertepatan dengan musim semi. Karena kalau musim semi ini tidak berubah. Musim semi itu musim di antara musim kemarau dengan musim hujan. Nah, kita lakukan di situ karena kalau di waktu itu ini tidak mungkin panas, sehingga kita pasti kuat. Akhirnya mereka berpuasa di musim semi ini. Nah, ketika berpuasa pada awalnya, puasanya itu adalah 30 hari. Pada asalnya dia 30 hari. Lalu oleh umat Nasrani ditambah, yang diperintahkan oleh Allah itu 30 hari, lalu mereka menambah 10 hari lagi, sehingga jumlahnya semuanya 40 hari. Yang asalnya diwajibkan 30, dia melakukan kewajiban sendiri. Kenapa kok dia melakukan kewajiban sendiri? Karena puasa Ramadan yang asalnya itu diwajibkan di bulan Ramadan, ya, kemudian dia dipindah ke bulan yang lain, ya, dipindah ke Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Sehingga dengan demikian maka dia merasa dirinya berdosa. Karena dia merasa dirinya berdosa, sehingga dia membayar denda dengan menambah 10 hari yang tadi, sehingga menjadi 40 hari. 30 yang dari Allah yang secara nas, kemudian 10 harinya itu karena merasa mereka sebagai orang yang bersalah, sehingga dia menebus kesalahannya dengan 10 hari. Lama kelamaan rajanya umat Nasrani ini sakit parah, yang sangat parah, artinya hampir mati. Kemudian rajanya umat Nasrani ini bernazar, kalau saya disembuhkan dari penyakit, maka saya tambah lagi puasanya sebanyak 7 hari lagi. Ternyata dengan nazar ini, dengan Allah, kemudian raja ini disembuhkan. Akhirnya kemudian diperintahkan umat Nasrani melakukan, oleh raja ini karena dia bernazar, diperintahkan untuk berpuasa menambah sebanyak 7 hari lagi, sehingga semuanya berapa? 47. Yang tadi asalnya 30 yang diperintahkan Allah, lalu dia merasa berdosa sehingga dia membayar kafarat itu sebanyak 10 hari. Lalu nazar sebanyak 7 hari, sehingga jumlahnya 47. Lalu lama kelamaan generasi berikutnya, raja generasi berikutnya ini menjadi tanda tanya. Ini kok 3 hari untuk mencapai 50 ini kok kurang 3 hari? 3 hari ini kira-kira untuk apa? Kenapa kok tidak digenapkan 50 saja? Nah gitu. Akhirnya karena tidak ada alasan yang 3 hari ini, akhirnya dengan raja yang berikutnya itu, sehingga ini digenapkan, ditambah 3 hari, sehingga genap menjadi 50 hari. Sehingga puasanya umat Nasrani itu ini adalah 50 hari. Kalau kalian mau enggak disuruh puasa 50 hari? Oh enggak ada. Tapi 50 hari tidak pulang dari ke pondok. Mau enggak? Enggak mau. Good. Enggak usah balik ke pondok. Nah. Yeah, kur-kur was. Apa ki berak iki. Wal aslu fi wujubi shaumi ramadhana wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Selesai.